Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Agroteknologi C akan mempresentasikan materi dasar perlindungan tanaman tentang perikehidupan dan perkembangan hama. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami Silviana Citra dengan NIM terakhir 092, Nugroho dengan NIM terakhir 093, Krisna Prasatria dengan NIM terakhir 094, Laila Niko dengan NIM terakhir 095, dan Marcel Oka dengan NIM terakhir 096. Oke, submateri yang pertama tentang perikehidupan hama. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tentang perikehidupan hama, yaitu mengenai serangga. Nah, kajian mengenai perikehidupan serangga disebut entomologi. Antara lain Diptera misalnya lalat, Coleoptera misalnya kumbang, Hymenoptera misalnya semut, lebah dan tabuhan, serta Lepidoptera dengan contohnya seperti kupu-kupu. Serangga pada umumnya ringan dan memiliki eksoskeleton atau integumen yang kuat. Jaringan otot dan organ-organ terdapat di dalamnya. Di seluruh bagian permukaan tubuhnya, integumen serangga memiliki berbagai syaraf penerima rangsang cahaya, tekanan, bunyi, temperatur, angin, dan bau. Untuk bagian tubuhnya serangga sendiri ada 3, yaitu kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau badan. Lalu contohnya adalah kumbang daun kedelai. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berbentuk hampir spherisis, kepala dan pronotum coklat kemerahan dan elytra hitam kebiruan. Lalu perkembangan serangga selama 3-4 minggu. Stadium kumbang berlangsung selama 4 bulan, menyebar secara pasif setelah panen melalui transportasi daun. Lalu larva tua sering memakan tangkai daun. Lalu serangga hama pada tanaman muda membuat tanaman mai pada saat pembungaan membuat jumlah bunga dan polong berkurang. Submateri yang berikutnya berkaitan dengan perkembangan populasi hama. Nah, faktor yang mempengaruhi populasi hama itu dibedakan menjadi 3, yaitu faktor internal, eksternal, dan faktor makanan. Berikut penjelasannya. Nah, untuk faktor internal sendiri yaitu yang pertama siklus hidup. Namanya waktu perkembangan mulai telur hingga meletakkan telur untuk pertama kali. Semakin pendek siklus hidup, maka perkembangan populasi atau serangga akan semakin cepat. Yang kedua, seks ratio, yaitu perbandingan serangga jantan dan betina, yang mana semakin banyak betina yang dihasilkan akan semakin cepat populasi serangga tersebut berkembang. Yang ketiga, keperidian, yaitu jumlah telur yang diproduksi oleh seekor betina. Semakin tinggi tingkatnya, akan semakin cepat populasi tersebut akan berkembang. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan abiotik, meliputi curah hujan, suhu atau temperatur, kelembapan, dan lain-lain, yang akan membatasi atau mendorong populasi serangga untuk berkembang. Contohnya curah hujan yang tinggi, yang dapat mempengaruhi perkembangan populasi serangga secara langsung. Serangga berukuran kecil dan mempengaruhi secara tidak langsung dengan membuat kondisi yang baik bagi perkembangan penyakit. Yang kedua, lingkungan biotik, meliputi predator, parasitoid, patogen, kompetitor, dan lain-lain. Kehadiran predator dan parasitoid dalam suatu pertanaman akan menekan perkembangan populasi serangga hama tersebut. Yang selanjutnya, faktor makanan merupakan faktor lain yang sangat menentukan perkembangan populasi serangga hama.
yaitu faktor kualitas dan kuantitas makanan akan memberikan pengaruh pada tinggi rendahnya perkembangan populasi. Materi yang berikutnya adalah ledakan hama. Di sini kami akan bahas penyebab, akibat, dan juga antisipasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada penyebab. Beberapa penyebabnya meliputi pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim, hasil pemulihan tanaman, berkurangnya keragaman genetik, jarak tanam yang terlalu rapat, penanaman terus-menerus, unsur hara tanah, masa tanam, asosiasi antara tanaman dan hama, dan juga pestisida yang merubah fisiologi tanaman. Lalu ada akibatnya. Akibat yang ditimbulkan meliputi merusak tanaman secara massal, turunnya kualitas dan kuantitas hasil panen, hama menjadi resisten, resurgensi hama, timbulnya hama sekunder, pestisida dapat mengalir ke perairan, dan tanaman terkontaminasi pestisida. Dan yang terakhir adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peledakan hama, yaitu menggunakan pestisida secara rasional, pengembangan produk baru, penerapan sikap sedang atau moderation, penjenuhan atau saturation, metode serangan ganda atau multiple attack, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida, penggunaan pestisida tepat sasaran, tepat jenis, dan juga tepat waktu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan untuk teman-teman yang masih ada materi yang ingin didiskusikan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan kami diskusikan dan akan kami jawab juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.